Apakah Family Seeker masih ingat penyanyi dan artis cantik asal Taiwan yang bernama Cindy Wang? Cindy telah aktif di kancah musik Taiwan selama lebih dari 20 tahun. Dan ia merupakan salah satu bintang pop wanita papan atas di industri mandopop. Dia dikenal sebagai Putri Mandopop atau kekasih Taiwan. Yuk kita langsung bahas kisah hidupnya. Cindy Wang Xinling lahir pada tanggal 5 September 1982 di Taiwan. Jadi sekarang ia sudah berusia 42 tahun. Namun sayangnya pada tahun 1992, yaitu saat usianya 10 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Maka Cindy dan saudara laki-lakinya dibesarkan hanya oleh ibu mereka. Bagaimana ia memulai karirnya di dunia hiburan? Pada tahun 2003, Cindy mengikuti kontes bakat yang diadakan oleh Avex Taiwan. Lalu setelah kompetisi, ia diberikan kesempatan untuk pergi ke studio musik Avex yang ada di Jepang. Di sana dia belajar nyanyi dan nari selama 3 bulan. Setelah ia mendapatkan sertifikat kelulusan dari Avex Jepang ini, ia ditawari kontrak oleh Avex Taiwan. Untuk info nih, Avex adalah label rekaman yang menaungi penyanyi terkenal Ayumi Hamasaki. Oh ya, kita udah bahas kisah Ayumi Hamasaki ini. Kalian bisa scroll ke bawah ya. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2003, Cindy mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Begin. Dan selama karirnya, ia sudah merilis total 13 album. Lagu-lagunya yang terkenal antara lain adalah lagu yang berjudul The Day You Went Away, Tangni, dan lagu yang berjudul Aini. Lagu Aini ini dirilis pada tahun 2005 dan lagu ini sampai mendominasi tangga-tangga lagu di Tiongkok. Namun sebenarnya lagu Aini ini originalnya adalah lagu Korea yang berjudul Listen to My Word, yang dinyanyikan oleh girl group Korea Selatan yang bernama Papaya pada tahun 2000. Tapi sayangnya, grup ini bubar pada tahun 2001-nya. Selain karir musik, Cindy juga membintangi banyak drama TV, seperti misalnya Heaven's Wedding Gown pada tahun 2004 dan Smiling Pasta pada tahun 2006. Di drama Smiling Pasta ini, Cindy beradu akting dengan aktor yang bernama Nicholas Theo. Sedikit cerita nih, karena lagu Aini tadi boom banget, Nicholas Theo sebagai lawan mainnya Cindy sampai ikutan populer juga. Lalu lagu-lagu Nicholas yang berjudul Little Turtle dan Tears from Polaris untuk soundtrack drama tersebut sampai mengalami peningkatan dalam pencarian daring. Walaupun sekarang sudah tidak muda lagi, Cindy tetap berhasil membuktikan popularitas dan kemampuannya sebagai seorang penyanyi papan atas. Pada tahun 2022 ini, Cindy ikutan acara reality show yang bernama Sisters Who Make Waves, season 3. Acara ini menampilkan 30 selebritas perempuan berusia 30 tahun ke atas. Mereka akan berkompetisi untuk membentuk girl group yang terdiri dari 10 orang. Jadi Cindy harus masuk dalam 10 teratas. Dan luar biasanya Cindy berhasil menduduki peringkat pertama dalam acara tersebut. Popularitas Cindy dalam acara ini melonjak setelah ia membawakan lagu Aini pada episode pertama. Memang lagu Aini ini ikonik banget di kalangan fans mandopop. Cuman yang gila, ada seorang laki-laki mantan pacar Cindy yang bernama Chihui tiba-tiba menulis seperti ini di sosial medianya. Mereka semua adalah angsa-angsa tua. Meskipun tidak ada nama acara atau nama seseorang dalam tulisannya, tapi banyak netizen percaya bahwa tulisannya ini merujuk pada para wanita di acara tersebut, khususnya Cindy. Lalu ada netizen yang membela Cindy dan berkata, meskipun dia adalah angsa tua, tapi dia tetaplah angsa. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang brengsek.
Chi-Hui kemudian memblokir siapapun yang membela Cindy. Sedikit cerita tentang Chi-Hui ini. Dan sekaligus kita masuk ke kisah asmaranya Cindy Wang. Chi-Hui adalah mantan aktor yang dikenal karena ketampanannya dan bakat aktingnya yang luar biasa. Jadi Chi-Hui dan Cindy mulai berpacaran pada tahun 2000 dan mereka putus pada tahun 2006. Kelihatannya mereka berdua putusnya tidak baik-baik karena setelah putus mereka terus saling menyindir. Puncaknya adalah pada tahun 2010, 4 tahun setelah mereka putus. Chi-Hui tiba-tiba mengunggah foto intim yang diambilnya bersama Cindy ketika mereka masih berpacaran. Dan dia mengungkapkan kekecewaannya karena ternyata ia bukan pasangan seksual pertamanya Cindy. Alias Cindy sudah tidak virgin ketika bersamanya. Padahal menurutnya saat berpacaran dengannya Cindy masih berusia sangat muda, yaitu 17 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang sudah mengambil keperawanan Cindy? Ternyata sebelum berpacaran dengan Chi-Hui, Cindy pernah berpacaran dengan aktor yang bernama Edward Oh. Edward ini adalah pemeran tokoh Ching He dalam serial Meteor Garden. Kalau kalian lihat mukanya, kalian pasti familiar sekali. Jadi Cindy dan Edward pernah berpacaran selama 2 bulan. Dan Edward ini merupakan cinta pertamanya Cindy. Menanggapi hal ini, Edward bilang kalau selama pacaran dengannya, mereka tidak pernah melakukan hubungan intim. Mereka paling hanya berciuman saja. Jadi menurut Edward, seharusnya Cindy melakukan hal itu pertama kali dengan Chi-Hui. Jadi karena hal ini, reputasi Chi-Hui langsung anjlok. Apalagi Chi-Hui juga mengakui kalau ia kerap berperilaku kasar kepada Cindy. Apakah Chi-Hui melakukan hal ini karena mau mengangkat popularitasnya ya? Gak berhenti di situ, Chi-Hui juga terkena skandal lain karena melakukan kekerasan fisik terhadap pacar barunya. Akibatnya, reputasi dan karirnya semakin hancur. Sehingga pada tahun 2013, Chi-Hui memutuskan untuk pindah ke Tiongkok demi mengejar karir akting di sana. Namun, kesuksesan sebagai aktor tak kunjung datang. Alhasil Chi-Hui memutuskan untuk mendirikan perusahaan media di sana dan mengalihkan fokusnya untuk bekerja di balik layar saja. Jadi orang seperti inilah yang menulis Cindy sebagai angsa tua. Tidak hanya sekali terkena skandal photoshoot, pada tahun 2017 tiba-tiba foto pribadinya Cindy muncul lagi di sosial media. Foto ini memperlihatkan Cindy sedang berada di tempat tidur dan hanya mengenakan kamisol putih dan pakaian dalam merah muda. Namun ini bukan foto yang diambil oleh Chi-Hui. Tapi ini foto yang diambil ketika Cindy berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Yao Yuanhao. Yao ini adalah seorang aktor sama seperti Chi-Hui. Dan ketika foto itu bocor, Yao mengakui bahwa memang ia yang mengambil foto tersebut. Tapi bukan dia yang menyebarkannya atau mengunggahnya di media sosial. Ia berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu mengapa foto itu bisa bocor. Padahal ia tidak pernah kehilangan ponselnya dan ia juga tidak pernah memperbaikinya dalam 2 tahun terakhir. Ia juga tidak pernah membagi-bagikan foto tersebut kepada teman-temannya. Sedikit cerita tentang hubungan asmara Cindy dengan Yao ini. Hal ini dimulai pada tahun 2012. Saat itu Cindy dan Yao kedapatan tidur bareng. Padahal saat itu Yao sudah mempunyai pacar, seorang model yang bernama Sonia Sui. Akibatnya Yao putus dari Sonia dan mulai berpacaran dengan Cindy selama 4 tahun. Sekarang Sonia memang sudah hidup bahagia dengan menikahi seorang pengusaha dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Setelah foto pribadi Cindy ini beredar, para wartawan bertanya kepada Sonia tentang tanggapannya. Sonia berkata seperti ini, bahwa kalau ada berita seperti ini, pihak wanita harus dilindungi. Media tidak boleh memberitakan hal tersebut terus-menerus
karena yang dirugikan adalah pihak wanita. Jadi Sonia masih membela Cindy, padahal dulu kasarnya Cindy telah mengambil pacarnya. Luar biasa Sonia ini. Setelah pacaran dengan ketiga pria ini pada tahun 2023, media Taiwan mengungkapkan bahwa Cindy telah putus dengan pacarnya yang keempat, yang merupakan pria kaya generasi kedua yang bernama Lan Wei-wen. Ternyata mereka sudah berpacaran selama 6 tahun, dan menurut kabar yang beredar, alasan dibalik perpisahan mereka ini adalah karena Wei-wen orangnya tidak setia, genit, dan sukanya bersenang-senang saja. Menurut rumor yang beredar, lagu baru Cindy yang berjudul Insincere merupakan sindiran untuk kekasihnya yang suka berselingkuh tersebut. Karena hal ini, masa lalu Wei-wen mulai diberitakan atau diungkit-ungkit kembali. Ternyata sebelum menjalin hubungan asmara dengan Cindy, Wei-wen pernah bertunangan dengan seorang kontestan acara Super Idol yang bernama Chen Qiying. Mereka bahkan sudah melakukan foto pre-wedding bersama, tapi Wei-wen ketahuan berselingkuh dan ini membuat Qiying sakit hati dan memutuskan Wei-wen. Jadi memang Wei-wen ini bukan pria yang baik. Sekarang Cindy masih single dan belum ada kabar lagi tentang hubungan asmaranya. Semoga Cindy bisa bertemu dengan pria yang baik. Sekarang Cindy sedang fokus pada karirnya di China. Bahkan ia baru membuka studio manajemennya di sana. Dengan dibukanya studio ini, banyak netizen yang menantikan karir Cindy yang berkembang di Tiongkok. Jadi kita doakan semoga Cindy bisa terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke, ceritanya sampai di sini. Semoga Family Seeker suka dan terhibur. Ciao!